Berdiri selama 2 jam, dengan kedua tangan yang memegang telinga, ternyata cukup membuat tubuh Anek kelelahan. Dia sama sekali tidak membantah ucapan sang ibu, karena kalau itu terjadi, pasti akan ada hukuman lain yang dia terima. Anek berjalan ke arah kamarnya dengan kaki yang terasa pegal, sorot matanya sayu dengan pandangan mengabur, dia sudah benar-benar lelah, tetapi badannya lengket semua. Akhirnya sampai di kamar. Anek lebih dulu membersihkan diri, dia masuk ke dalam kamar mandi dan mengumpulkan air hangat di dalam bathtub. Setelah menanggalkan semua pakaiannya, Anek mulai masuk ke dalam bak mandi tersebut. Dia juga sedikit menambah aroma terapi, untuk merilekskan tubuh dan indera penciumannya. "Hah, hari ini benar-benar melelahkan," gumam pria tampan itu, seraya melipat dua tangan, menjadikannya bantalan, sementara tubuh Anek sudah tenggelam dalam air. Dia memejamkan matanya sejenak, menikmati semua relaksasi ini. Namun, ingatannya justru melambung tinggi, teringat pada saat di mana dia melakukan sesuatu pada Jenny. Dengan wajah terkantuk-kantuk, Anek terpaksa bangun, dia harus segera berangkat, daripada nanti Ibunda Ratu kembali mengamuk padanya. Kalau sudah sampai di perusahaan, dia bebas untuk melakukan apa saja, mau tidur seharian pun tidak masalah. Anek masuk ke dalam kamar mandi, dia menanggalkan celana boksernya yang ternyata sudah basah. "Sial, mimpi apa aku semalam? Semangkamu benar-benar membawa pengaruh besar, Jen. Lihat, dia terus muntah berkali-kali hanya karena mengingat 2 bongkahan milikmu." Anek menggerutu, semalam tidurnya nyenyak sekali, apalagi ditambah dia bermimpi bertemu Jenny, menghabiskan malam berdua, hingga benar-benar menuju nirwana. Dan berakhir membuat celananya basah. Setelah menyelesaikan ritual mandinya, Anek keluar dengan pakaian yang sudah rapih, rambut tersisir dan juga aroma maskulin yang begitu menggugah selera kaum Hawa. Dia menapaki anak tangga, karena kamarnya berada di lantai 2, dekat dengan kamar Bi dan kedua orang tuanya. Sementara sisanya berada di lantai bawah. Jangan tanyakan di mana kakek Abian, beliau sudah tenang di alam sana, setelah usia si kembar menginjak umur 5 tahun. Kepergian kakek Abian kembali meninggalkan luka dalam bagi Ken. Karena satu-satunya orang yang mengurusnya telah tiada. Kakek Abian meninggalkan Ken dengan senyum bahagia, karena tugasnya telah selesai, Ken telah mendapatkan anugerah yang begitu indah, yakni Zoya dan kelima anak kembarnya. Semua kerisauan yang ada dalam dada pria tua itu menghilang, seiring melihat kehidupan Ken yang sudah kembali normal, meskipun pria tampan itu kerap bersikap kurang ajar. Namun, percayalah rasa sayang kakek Abian pada Ken tetaplah besar. Kembali pada Anek yang baru saja menapaki anak tangga terakhir, di sana dia bertemu dengan Choco yang sudah rapi pula. "Hei, pulang jam berapa kamu semalam?" tanya Choco, tetapi di depan Anek pria itu terlihat seperti meledek, hingga dia tak menanggapi ucapan saudara kembarnya. Anek tampak acuh, dan terus saja melangkah meninggalkan Choco yang mengernyit heran. "Sudahlah, jangan meledeknya. Dia baru mendapat hukuman dari Momi, yang ada kamu nanti dihajar," timpal De yang baru keluar dari kamar. Choco menoleh, lalu mengangkat bahu, tanda tidak peduli. "Aku mau berangkat duluan," bilang pada Momi dan Dedi, "aku ada rapat dengan para dosen, jadi tidak sempat sarapan." Ujar Choco lalu melangkah keluar. Mengingat dirinya yang berprofesi sebagai dosen, Choco selalu disiplin mengenai apapun itu. Dia juga terkenal killer di kampus tempatnya mengajar, tetapi percayalah pesonanya tetap membuat para wanita mengantri, hanya untuk sekedar menyapanya. De hanya bisa geleng-geleng kepala saja, menatap kepergian Choco. Di antara saudara kembarnya memang tidak ada yang beres,
kalau sudah gila ya gila, tapi kalau sudah ketus, ya ketus semua. Akhirnya De memutuskan untuk menyusul Anek ke meja makan. Hingga semua anggota keluarga berkumpul, sarapan pun dimulai. "Kak An, ada apa dengan wajahmu? Kenapa terlihat masam sekali?" tanya El basa-basi, setelah semua makanan tandas dalam piringnya. Anek mengangkat kepala, dengan sorot mata kesal. "Berisik, tidak usah banyak tanya." Cetus pria tampan itu, membuat bibir El mencebik. "Cih, dasar pria jahat. Bisa-bisanya Kak Caca betah bekerja denganmu," timpal El, merasa tak terima, karena pertanyaannya dijawab seperti itu oleh Anek, padahal dia menanyakannya dengan cara baik-baik. "El, jaga bicaramu, sayang," timpal Ken, menengahi. Dia tahu Anek masih kesal karena hukuman yang diterimanya. "Tapi, Dad." Kak An yang mulai, El hanya bertanya baik-baik, jawab wanita cantik itu dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Ken yang sadar akan hal itu segera bangkit dan meraih tangan El. "Sudahlah, ayo berangkat dengan Dedi. Hari ini Dedi akan mengantarmu," ajak pria yang sudah berusia kepala 6 itu. Akhirnya El mengalah, dia mengangguk dan mengikuti Ken, karena sang ayah akan mengantarnya sampai ke butik. Sementara Anek masih di sana, dia juga bangkit dan hendak menyalimi tangan Zoya. Akan tetapi wanita itu menahan langkah Anek. "Tunggu dulu." Anek menghela nafas. "Ada apa lagi, Mom? Cuci piring dulu, baru boleh berangkat kerja." Mendengar itu, mulut Anek langsung menganga. "Mom, An sudah menyelesaikan hukuman tadi malam. Lalu apalagi ini?" protesnya, yang membuat Zoya langsung memicing tajam. "2 hari kamu tidak pulang, 1 hari 1 hukuman. Dan sekarang adalah hukuman keduamu, ayo cepat lakukan. Mommy akan mengawasimu." "Astaga, Mom. Lakukan Anek." Anek mendesah kecil, pagi-pagi seperti ini moodnya sudah benar-benar anjlok. Akan tetapi membantah saja rasanya tak bisa, membuat Zoya menangis adalah satu pantangan baginya. Bisa-bisa Anek digantung di menara oleh sang ayah kalau sampai dia melakukannya. Meskipun entah bisa atau tidak mencuci piring, karena ini semua kali pertama dia mencobanya. Anek tetap melakukan apa yang Zoya perintahkan. Hingga terdengar bunyi pecahan, Zoya langsung mendelik. Anek menatap dengan takut-takut. "Maaf, Mom. Piringnya licin, dia jatuh sendiri." Pagi di sebuah rumah sakit, seorang pria menjenguk wanita yang sudah menemaninya 2 tahun terakhir ini. Akibat kecelakaan tempo lalu, mengharuskan sang wanita istirahat total dalam beberapa waktu. Michael berjalan dengan membawa bunga kesukaan Laura, juga parsel buah-buahan untuk kekasihnya itu. Senyum kecil tersemat di bibir Michael, dia meraih gagang pintu dan ketika pintu rumah sakit itu terbuka, Michael dapat melihat Laura yang tengah memakan sarapannya. "Sayang," rengek wanita itu, langsung memperlihatkan sisi manjanya di depan sang kekasih pujaan. Tanpa segan pun Michael langsung menghambur memeluk Laura, dan meninggalkan kecupan di seluruh wajah wanita itu, termasuk di bibir. "Kenapa baru datang? Aku merindukanmu," ucap Laura lagi, sambil melingkarkan kedua tangannya di leher Michael. Sebelum menjawab, Michael kembali mencuri kecupan di bibir Laura. "Aku sibuk, sayang. Kamu tidak ada, jadi aku harus bekerja ekstra. Apalagi ada proyek baru yang akan perusahaanku garap. Maafkan aku ya," jelas Michael, meminta pengertian pada wanitanya. Laura pun mengangguk, membuat Michael tersenyum. Ini yang dia suka dari Laura, wanita ini tidak banyak bertanya. Apalagi kalau Laura sudah memulai lebih dulu, Michael yang sedang kesal pasti langsung luluh.
Seperti saat ini, karena merasa rindu Laura menarik leher Michael agar mendekat, dan wanita itu menyatukan bibir mereka. Sebuah ciuman hangat yang beberapa hari tidak dia rasakan. Hingga Laura teringat tentang perceraian Michael dan Jenny, wanita itu langsung menghentikan ciuman mereka. Laura mendorong pelan dada Michael, dan pertautan itu pun terlepas. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu melepaskannya?" "Biasanya minta terus," tanya Michael, sambil mengusap lembut bibir Laura dengan ibu jarinya. Pria itu duduk di sisi berangkar, dekat dengan Laura. "Bagaimana kabar perceraianmu dengan Jenny? Apa dia benar-benar sudah menceraikanmu?" tanya Laura, berharap urusan Michael dengan istrinya segera selesai. Agar pria itu cepat-cepat menikahinya, dan dia menjadi Nyonya Nathanael. Mendengar itu, Michael langsung membuang pandangannya. Dia sedikit gusar untuk menjawab, karena pada nyatanya dia justru menolak perceraian itu. "Mike," panggil Laura, membuat Michael mengangkat kepala dengan gelagapan. Tentang itu. Apa? Kamu benar-benar ingin bercerai dengannya, kan, Mike?" tanya Laura menuntut jawaban, tetapi bukannya menjawab Michael malah melengoskan wajah, membuat Laura tahu apa yang ada di otak pria itu, meski Michael tak bicara. Laura merasa geram, dia tidak boleh tinggal diam, dia harus melakukan sesuatu. Hingga akhirnya, dia menyuruh Michael pergi, rasanya sesak melihat pria ini ada di sini, sementara apa yang dia tunggu tidak memiliki kejelasan apapun. Patuh, Michael pun akhirnya meninggalkan Laura, dia hendak mencium puncak kepala wanita itu lebih dulu, tetapi Laura menolak. Michael hanya bisa menghela nafas panjang, lalu dia benar-benar keluar. Saat dia melangkah ke arah mobil, Michael mendapat telepon, dia langsung merogoh benda pipi itu dan ternyata adalah Jenny. Wajah Michael yang semula muram langsung berubah sumringah. "Aku tahu, pada akhirnya kamu akan kalah, Jen." Michael segera mengusap layar pintar itu, dan panggilan itu langsung terhubung. "Halo, sayang. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan buktinya? Aku rasa kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kamu hanya milikku, Jen." Ujar Michael percaya diri, bahkan terkesan meremehkan. Di ujung sana, Jenny berdeci merasa jijik. "Cih, aku menelponmu karena aku mau kamu berhenti untuk mengirimiku bunga sialan ini. Dan asal kamu tahu, cepat atau lambat, aku akan mendapatkan semuanya. Kamu jangan besar kepala, Mike. Karena akan ada orang yang membantuku untuk itu. Jadi tunggu saja, perceraian itu sudah ada di depan mata." Cetus Jenny, merasa risih dengan kehadiran bunga-bunga yang Michael kirimkan. Kalau sudah seperti ini, otomatis Michael sudah tahu tempat tinggalnya yang baru, dan Jenny benar-benar merasa was-was tentang itu. Mendengar jawaban Jenny, Michael mengernyit, seketika otaknya berpikir keras siapa yang membantu wanitanya. Apakah itu Julie? Hah, akan sangat lucu sekali, jika dia hanya berhadapan dengan wanita itu. Hah, siapa dia? Apakah itu Julie? Bisa apa wanita itu? Akan aku pastikan kamu kalah, sayang. Selamanya kamu hanya milikku. Hah, jangan mimpi. Karena dia bukan Julie, tapi priaku yang baru. Michael langsung mendelik. Apa katamu? Sudahlah, tidak ada gunanya juga memberitahumu. Tap. Jen. Jenny. Jennie. CK, dasar sialan. Siapa sebenarnya pria yang membantunya?